Oke teman-teman semua, setelah berhasil melakukan pengambilan data, pada video kali ini kita akan coba untuk melakukan penghapusan data pada codingan yang telah kita buat sebelumnya. Jadi silahkan lihat di playlist kalau teman-teman ketinggalan terkait codingan berikut. Dan di sini tampilnya sederhana banget teman-teman, ada data pengguna dan juga hasil dari pemanggilan datanya. Nah di sini di bagian title kita masukin satu hal yang baru atau satu properti parameter yang baru, yaitu namanya trailing teman-teman sekalian. Trailing nanti akan memberikan komponen row buka kurung tutup. Nah ini akan ada apa? Akan ada icon button yang kita masukkan di sana seperti ini. Trailing ya, nanti akan di sisi kanan tapi masih kosongan, jadi nggak kelihatan. Di row ini, kita akan masukin dulu kontrol spasi children, di jalan childrennya baru kita masukin si icon buttonnya. On press-nya kita kosongin terlebih dahulu, jadi kurang lebih akan seperti ini. Nah, pada row ini masih mengandung error, kenapa? Karena kita belum masukin main axis-nya. Kurang lebih seperti ini. Nanti akan ada muncul tombol edit-nya. Kita perlu buat dua kali ya teman-teman sekalian. Jadi icon buttonnya aku copy, aku ganti menjadi icon delete seperti ini. Nah biasanya kan seperti ini ya, delete dan juga edit itu dia ada tempat yang kurang lebih sama. Nah nantinya kita akan masukin logic untuk menghapus ada di sini. Kayak gitu. Jadi ketika diklik, nanti logic menghapusnya akan jalan. Bagaimana cara kita ngebuatnya? Pertama, kita ngebuat dulu sebuah method ya, yang namanya itu delete user data. Nah, dari sini kita coba untuk memasukkan apa yang coba kita masukkan? Data yang telah kita punya. Lebih tepatnya ID-nya. Kenapa harus ID? Bisa kalian lihat pada mock API kalian, dibuka ya mock API-nya, kemudian di bagian edit, untuk menghapus sesuatu kita perlu masukin ID-nya. Nah nanti akan berbeda di setiap tugas ataupun kerjaan kalian, tergantung bagaimana backend men-settingnya. Tapi karena kita menggunakan mock API.io, kalau mereka pengen menghapus sesuatu harus dimasukin ID-nya. Ya, jadi bisa nanti berganti, walaupun kebanyakan akan seperti itu teman-teman ya, yaitu menghapus ID-nya. Jadi kita coba masukin dulu. Karena kita udah punya user datanya, kita masukin user data. Terus di sana kita masukin indeks keberapa, jadi akan unik banget di sini. Dan jangan lupa untuk masukin ID dari indeks tersebut. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Kenapa error? Karena di sini kita belum membuat method name-nya. Jadi di sini kalian klik yang ini, di create method delete user data. Nah nanti akan errornya hilang. Kenapa di sini error? Karena salah nih, harusnya nggak pakai koma. Nah yang gini ya, nanti delete usernya akan berjalan di sini. Kalau pengen tahu ini kerja atau belum, aku lebih senang seperti ini. Delete user, titik 2, Ctrl S. Silahkan buka lagi di bagian sini. Di bagian hasilnya ini ya. Kita coba bersihkan dulu, di clear. Nanti ketika tombol delete diklik, lihat delete user berhasil untuk jalan. Tinggal kita masukkan logiknya ke dalam sini. Oke, tadi kita sudah mengirimkan data user, yaitu ID-nya kita kirimkan ke delete si user. Makanya pada delete user kita juga perlu untuk menangkap si ID yang telah dikirimkan tersebut. Bagaimana cara menangkapnya? Cara menangkapnya adalah ini ya, dimasukin user datanya, di sini ketikin user data. Kemudian udah cukup nih, kayak gini doang harusnya udah kekirim ya. User data, ini user data, otomatis ternyata udah dari si Flutter ya. Kemudian kita ngebuat satu variabel baru, yaitu variabel delete URL. Oke, ini berupa apa? Berupa URL yang kita punya beserta ID-nya. ID-nya kita dapatkan dari mana? Dari user data berikut. Dapat ya, teman-teman, URL-nya kita dapetin dari mana? Pergi ke API kalian, teman-teman sekalian,
Kemudian di bagian sini bisa kalian lihat harus ada /user/id. Jadi pergi ke URL kalian. Di sini punya aku ini, Ctrl C. Kalian tuliskan di sini. Seperti ini. Tapi kalau pengen dinamis, nanti nggak usah ganti satu-satu. Kalian ketikin aja $URL. Terus kalian buat satu variabel URL dengan variabel yang ada di atas ini. Biar nanti jadi global. Letaknya di mana? Letaknya ada di my app-nya. Bentar. Nah, di sini ya. Kalian buat lagi nama variabel yang tadi yang ada di bawah yang nggak ada ini, URL. Seperti ini. Tipe datanya apa? Tipe datanya boleh string. Kayak gini. Kemudian sama dengan huruf buka, masukin HTTP yang kalian punya atau API kalian, teman-teman. Ya, aku tempatku ini. Masukin itu ke sini. Sudah, dengan kayak seperti ini kita bisa masukin URL-nya dinamis. Nanti tinggal diganti di atas ya. Di atas ini. Nggak satu-satu ganti manual di bawah. Usernya juga bisa dinamis nih berdasarkan masukan dari state-nya. Oke. Setelah pada saat ini, seperti biasa kita buat dulu try catch-nya. Yang ini ya, try catch. Kemudian kita baru masukin si responnya. Nah, di sini pakai await, artinya kita perlu untuk masukin asing. Ada nggak pilihannya asing di sini? Add asing ya. Nah, asingnya otomatis masuk di sini. Dio-nya karena pada contoh di atas nih, bisa dilihat di baris 25, dio-nya itu deklarasinya di dalamnya fetch data, makanya kita harus keluarkan dulu di bawahnya si URL. Seperti ini. URL di sini dan di sini kan kurang lebih sama ya. Ini bisa kita hapus. Seperti ini. Nggak akan ada error. Oke ya, berarti dio-nya nanti akan bisa digunakan. Jadi ketika dipencet, nanti dia akan melakukan delete datanya. Apakah cukup? Sebenarnya cukup teman-teman sekalian. Nggak akan terjadi error dan bisa untuk menghapusnya. Contohnya ya, Ctrl S. Kita coba dulu ketika delete Louis. Nah, dia bisa untuk menghapus. Kita refresh. Harusnya Louis hilang tuh. Louis hilang ya. Nah, tapi karena settingan kita belum komplit, kita belum melakukan refetch dan lain-lain, makanya datanya belum sempurna. Dan juga error handle-nya belum dilakukan. Jadi saranku, kita ngelakuin error handle dulu. Kurang lebih seperti ini. Ini kita ganti menjadi error. Ya. Kemudian responnya, kita coba tangkap nih. Jikalau dia itu berhasil melakukan fetching data, dia akan ngapain? Dia akan mengeluarkan sebuah print ya, mengeluarkan sebuah print bahwa data itu telah berhasil untuk dihapus. Kemudian dia akan memanggil method fetching data yang telah kita buat sebelumnya. Di mana? Di atas ini. Jadi kan kita udah buat ya fetching data. Kita panggil lagi untuk dia mengambil data ulang. Seperti itu. Nah, selain itu, kalau nanti pemanggilannya itu tidak berhasil, kita klikin else. Kita coba untuk ngeprint juga nih, datanya gagal dihapus karena apa. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi nanti Ctrl S, bisa dilihat kalau Marvin aku delete, akanlah fetch ulang dan akan hilang. Nah, seperti ini teman-teman untuk menghapus data menggunakan mock API kalian atau API kalian pada Flutter. Terima kasih teman-teman sekalian, semoga bermanfaat.